Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung share screen. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah seminggu ini mungkin sleepless ya karena harus menyelesaikan papernya. Sangat excited mendengar kira-kira jurnal apa yang akan dituju dan sudah sampai mana perkembangannya, dan mudah-mudahan minggu lalu bisa memberikan added value pada perkembangan manuskripnya. Jadi hari ini kita kembali lagi akan diskusi tentang paper, tidak hanya membuat good paper, tapi mudah-mudahan great paper ya pada publikasi di reputable journal. Dan hari ini fokusnya pada discussion, conclusion, dan abstract. Saya di sini mengambil judul tidak hanya good discussion tapi great discussion. Ini great discussion dalam konteks juga sebenarnya ini adalah section yang paling sulit sebenarnya, tetapi juga disinilah the beauty of the manuscript gitu. Buat kita tentunya menjadi suatu challenge yang cukup challenging ya dan cukup menantang. Tapi juga disinilah kita juga punya waktu untuk mengeksplorasi paper kita ini sendiri gitu. Jadi ada beberapa hal yang ini saya mengambil dari presentasi Profesor Prado. Saya rasa bagus sekali untuk kita refresh kembali. Ada 4 hal yang memang akan menjadi kendala kita ketika kita menulis discussion, riset dan discussion ya. Pertama tentunya seperti yang saya sampaikan minggu lalu, seringkali kita memix antara result dan discussion. Nah ini kalau result tidak diinterpretasikan tuh sudah banyak yang tahu gitu ya, artinya resultnya betul-betul should report result only, tidak diinterpretasikan, itu banyak yang mengetahui. Tapi ketika menulis discussion, terutama di bagian yang harus menyampaikan main findings-nya, itu masih banyak sekali informasi-informasi dari result yang direpetitifkan kembali, yang sebenarnya bisa dilakukan demikian, tetapi kita harus tahu bahwa yang harus dipakai nanti justru lebih general picture-nya dibandingkan dengan detailnya. Detailnya ada di result. Nah, jadi betul-betul kita harus jangan melaporkan juga sesuatu yang baru di discussion gitu. Kadang-kadang kita bisa saja menyelipkan sesuatu di discussion untuk memberikan argumentasi terhadap result yang sudah kita sampaikan, tetapi tidak memberikan juga introduction, new findings juga di dalam discussion. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi pertama, result betul-betul strictly harus melaporkan result only, jangan discuss di sana, dan dalam discussion juga jangan banyak sekali kuantitatif aspeknya yang masuk kalau kebetulan studinya adalah kuantitatif, dan jangan melaporkan new result atau findings baru pada discussion. Yang pertama, mudah-mudahan ini bisa kita resolve ya. Nah, yang kedua adalah mengenai structure. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa pada dasarnya kita menulis itu ada 3 hal yang penting. Pertama adalah kita harus clear, structured ya, dan kemudian simple gitu ya. Nah, dalam menulis discussion ini kita bisa menggunakan pemikiran itu, tetapi tetap harus kita buat outline-nya. Nah, untuk outline ini, discussion itu kan sesuatu yang tidak gampang. Sebaiknya disandingkan dengan membuat introduction. Dan dibuat outline, outline ini bisa kita lihat dari contoh-contoh jurnal, paper yang sudah ada. Kita lihat formatnya, bisa saja seperti saya katakan kemarin kita bisa cut and paste, kemudian kita masukkan manuskrip kita, melihat outline yang ada. Tapi bukan melakukan plagiarism, tapi kita mengambil format dari mereka, melihat bagaimana flow dia melakukan studi, penulisan, ya terutama aspek yang sesuai dengan penelitian kita gitu. Jadi betul-betul ketika sebelum kita menulis discussion ini kita buat dulu outline. Ya. Nah, yang nanti akan the most read gitu ya sebenarnya dari discussion ini adalah paragraf pertama dan paragraf terakhir. Jadi the first paragraph itu harus betul-betul concise terhadap summary dari result. Nanti saya akan jelaskan seperti apa yang harus dilakukan. Dan yang last paragraph itu adalah overall conclusion. Dan biasanya ini inline. Jadi apa yang disampaikan di discussion paragraf pertama dengan apa yang disampaikan di conclusion paragraf terakhir itu inline. Ya, hampir sama. Hanya saja pada conclusion ini dia lebih ramping ya dan lebih mensummarize dan biasanya lebih extended dari conclusion yang ada di abstrak. Jadi
apa yang ada di discussion, paragraf, kemudian last paragraph dengan apa yang ada di conclusion di abstrak itu harus inline begitu. Nah, itu yang paling penting dulu. Ya. Nah, kemudian common pitfall yang lain adalah informasi-informasi yang seringkali missing. Ya, contohnya bahwa kita mungkin terlalu excited dengan finding kita lupa melihat merefer pada existing knowledge-nya apa sebelumnya. Nah, ini perlu jelas memang menunjukkan bahwa gap apa yang sedang kita isi di dalam hasil kita ini, sehingga kita betul-betul perlu mengilustrasikan gap of knowledge dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi di dalam discussion ini memang kebanyakan bahwa berbagai macam hal yang berhubungan dengan previous knowledge itu justru lebih banyak dimasukkan di dalam discussion. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa introduction semua dimasukkan ke introduction, jangan di-keep aja di introduction, di-keep sebagian untuk di discussion. Makanya paling baik ketika kita menulis discussion adalah sekaligus kita menulis introduction. Jadi introduction dan discussion disandingkan bersamaan dan lebih banyak dibebankan nanti pada hal-hal yang penting yang memberikan jabaran itu pada discussion. Kemudian yang selanjutnya adalah seringkali kita lupa menulis strength dan weakness, gitu ya. Ini seringkali lupa dan kalaupun ada dimasukkan dalam konteks yang seperti sambil lalu, gitu ya. Nah, padahal ini akan menjadi suatu hal yang menunjukkan kevalitan daripada penelitian kita sebenarnya. Kita juga perlu menyampaikan secara jujur tetapi diplomatis gitu ya. Jadi kalau seringkali saya lihat kalau paper-paper yang saya review dari rekan-rekan itu senang sekali menuliskan limitation. Orang Indonesia tuh senang sekali menuliskan limitation. Padahal limitation itu sudah dia kontrol potential bias-nya. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Sedikit sekali menuliskan strength gitu ya. Takut kalau studinya tuh sebenarnya nggak ada strength-nya. Balik kalau saya lihat di penelitian-penelitian yang misalnya dari Iran, dari negara-negara yang di Eropa Timur, mereka senang sekali memunculkan strength dibandingkan limitation misalnya gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pastikan itu balance. Jadi betul-betul harus balance menyampaikan weakness dan strength. Ada yang menuliskan limitation itu di awal, nanti saya tunjukkan bagaimana paragraf per paragraf, tapi ada yang senang menuliskan terakhir karena dia ingin menyampaikan sebenarnya limitation saya ini doesn't matter gitu ya. Jadi itu diplomatis sekali. Jadi kadang-kadang di dalam menulis paper dia ada unsur juga politik di dalam berkomunikasi gitu. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, menulis introduction dan discussion itu sebaiknya memang berbarengan. Jadi introduction kalau kita menulis itu kita sudah tahu apa yang mau ada di sana ya dalam konteks situation, problem, question dan response-nya. Tetapi detailnya kita buat nanti bersama-sama dengan discussion. Yang membedakan nanti antara introduction dan discussion adalah kita lihat triangle-nya ya. Jadi kalau introduction triangle-nya seperti ini. Jadi dia biasanya dari metodenya sangat deduktif dari yang big picture gitu ya, the importance of problem, kemudian narrow down menjadi sesuatu yang sebelumnya diketahui apa gitu ya, yang tidak diketahui apa, gapnya di mana, kemudian kita masuk pada research question kita. Nah, itu adalah biasanya sampai kepada tujuan, itu adalah introduction. Kebalikan dengan discussion, kalau discussion justru triangle-nya terbalik, dia lebih sifatnya induktif gitu. Jadi bukan dari big picture lagi, karena sudah ada main findings kita. Jadi kalau sudah ada result dari manuskrip itu sendiri, nah nanti pada paragraf pertama dari discussion, nanti kita lakukan melebar-melebar justru. Jadi kita sampaikan yang very spesifik, yang menyampaikan tentang main findings yang menjawab research question kita. Gitu. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit, discuss pada konteks preview study seperti apa, kemudian nanti ke big picture, kira-kira implication for public health, future research, dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, bahkan paragraf per paragraf gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya kita mempunyai kesempatan untuk menginterpretasikan findings kita dan menyampaikan implikasi dari apa yang kita temukan. Ya, jadi formatnya tentunya jadi upright triangle yang opposite dibandingkan tadi introduction. Ya, jadi nanti apa yang terlalu banyak di discussion, karena di discussion cuma 3-4 paragraf dimasukkan ke discussion, karena discussion mempunyai peluang lebih banyak ya, karena dia bisa sampai 8 paragraf gitu ya. Jadi biasanya 4 halaman
A4 yang 2 spasi gitu. Nah, juga di sini akan menunjukkan siapa kita gitu di discussion ini. Di sini ditunjukkan siapa kita dan tim kita, karena disitulah ekspertis kita akan terlihat gitu. Dan tentunya paragraf per paragraf flow-nya harus betul-betul menuangkan sesuatu penjelasan yang menegaskan dari hasil kita. Nanti saya akan sampaikan bagaimana kita menyampaikan hal tersebut. Ya. Nah, mungkin kita perlu ketahui dulu filosofi dari discussion. Gitu. Filosofinya sebenarnya di sini kita ingin mempresentasikan hasil yang betul-betul the importance of our study, ya, dan bagaimana hasil ini disagree maupun agree dengan hasil yang lain. Ya, jadi ini sebenarnya intinya. Nah, tentunya kita harus melihat dulu, melihat dulu, weighing hasil dari penemuan kita ini, ya, dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya atau yang sudah ada sebelumnya. Nah, disinilah kita kemudian menyampaikan reason gitu ya, balance ya daripada apa yang kita sampaikan. Jadi kita betul-betul bisa melihat meaningful-nya, magnitude-nya, weight daripada hasil kita itu yang baru itu bagaimana dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Ya, jadi dan kita menyampaikan reason-nya. Kita menyampaikan bagaimana studi kita ini bisa memberikan suatu paradigma baru atau suatu modifikasi baru terhadap ide sebelumnya. Bisa saja totally kita mengeliminir yang sebelumnya karena mungkin yang sebelumnya kurang begitu jelas gitu. Kalau misalnya studi kita bisa menyampaikan sana, atau kita bisa menambah on the top of yang ada yang sebelumnya. Sehingga betul-betul di dalam discussion ini adalah kesempatan kita untuk membangun updated posterior atau updated knowledge tadi. Nah, untuk bisa menyuguhkan reason dan kemudian mempresentasikan bagaimana studi kita ini bisa memodifikasi dari sebelumnya, apa yang harus kita sampaikan? Tentunya kita harus pastikan dulu bahwa studi kita ini memiliki kevalitan secara internal, apa yang disebut dengan internal validity. Baik dari segi desainnya, baik dari segi conduct-nya gitu ya. Bagaimana kita mengontrol bias, bagaimana kita bisa mempertahankan compliance kalau studinya adalah randomized trial gitu ya. Bagaimana metode itu betul-betul dijalankan dengan benar dan tepat sesuai dengan reference yang ada dan bisa direplikasikan ya. Nah, internal validity ini tentunya akan juga menyampaikan bagaimana kita memastikan bahwa misalnya kita mau menyampaikan tentang strength of association, kita bisa memastikan bahwa memang strength of association yang kita sampaikan itu memang benar gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyampaikan tentang mungkin hal-hal yang berhubungan dengan dose response kalau kebetulan misalnya studinya adalah randomized trial, bahwa mungkin dosis yang kita sampaikan ini sebenarnya sudah cukup bisa diterima atau mungkin menggunakan apa yang bisa menunjukkan bahwa dosis yang kita sampaikan itu memang tepat adanya. Gitu. Nah, internal validasi ini adalah betul-betul tentang penelitian kita itu sendiri. Sedangkan tentunya kita juga harus menyuguhkan external validity. Bagaimana studi tadi kita yang kita sampaikan ini loh valid studi saya, secara reliability-nya sudah baik dan segala macam indikator yang memungkinkan internal validity itu bisa diketahui. Kemudian saya akan mengatakan bahwa ini loh secara external validity juga valid ya, secara eksternal. Nah, dari luar apa yang bisa kita lihat? Tentunya konsistensi dengan studi lain ya, coherence-nya dengan studi lain, dan tentunya adalah biological plausibility. Biological plausibility ini menjelaskan tentang mekanisme. Jadi apapun yang kita mau sampaikan kalau tidak bisa diterangkan secara biological plausibility, tentunya yang studi-studi yang human itu akan menjadi kurang bisa memperjelaskan apa yang kita temukan. Misalnya kita menemukan suatu asosiasi, kita harus jelas bahwa si A berasosiasi dengan B itu memang ada biological plausibility-nya. Kadangkala ada studi yang statistically significant, tapi dia biologically not significant atau biologically not plausible. Ya. Nah, dari internal validity dan external validity ini, tentunya kita akan bisa berkesempatan untuk melakukan generalizability. Ya, sejauh mana studi kita ini bisa diekstrapolasi, baik itu waktu maupun tempatnya, orangnya, situasi yang mana, konteks yang seperti apa. Nah, semua ini masuk di dalam filosofi daripada discussion itu sendiri. Nah, oke, baik kita lihat satu persatu.
apa yang sebenarnya harus ada di dalam discussion. Ya, ini adalah structure yang biasa kita buat. Tadi kalau kita buat outline-nya, outline ini adalah outline yang umumnya. Nanti di masing-masing dibuat outline juga untuk studi kita sendiri. Tapi yang paling penting adalah pertama tadi disampaikan paragraf pertama betul-betul harus menyampaikan summary dari most important findings dari hasil penelitian kita. Nanti kemudian baru dimasukkan internal validity-nya. Ini loh studi saya, findings-nya seperti ini. Kemudian saya sampaikan studi saya ini valid gitu ya. Kemudian baru ketiganya external validity. Studi saya yang valid ini ketika saya bandingkan dengan penelitian lain juga koheren. Atau kalau tidak koheren, penjelasannya seperti ini. Apa yang saya temukan ini bisa diterangkan secara mekanisme. Jadi ada mekanistik aspeknya yang bisa menjelaskan. Jadi biological plausibility-nya juga bisa diterangkan. Studi saya yang ini bisa juga di generalizability sesuai dengan apa yang ada di dalam subjek saya. Apakah studi saya ini bisa di generalizability untuk subjek lain, itu saya sampaikan di sana. Jadi seberapa jauh studi kita ini bisa menjelaskan, bisa digunakan secara general. Nah, kemudian baru kita membuat conclusion. Baik, kita lihat satu persatu. Jadi di paragraf pertama tadi dikatakan bahwa kita perlu menjelaskan main findings. Ya. Nah, main findings itu sebenarnya kita merepeat apa yang ada di result. Tetapi kita harus bisa melihat key findings. Jadi sebaiknya konsisten dengan main research question kita. Jadi di dalam paragraf pertama itu tentunya bisa jadi ya kita punya primary outcome, punya secondary outcome. Primary outcome-nya dulu tuh yang paling penting untuk dijawab. Dan itu juga nanti harus konsisten dengan conclusion-nya. Jadi primary outcome-nya dulu yang kita sampaikan. Kalau kita mau nambah-nambahin lain boleh di dalam main findings-nya. Kalau seandainya yang lain itu menambahkan dalam rangka untuk memperkuat yang tadi yang kita sampaikan sebagai primary findings-nya. Jadi key findings atau primary findings itu harus di-emphasize duluan gitu. Nah, baru dari sana ketika kita sudah punya main findings-nya, kita baru kemudian bisa mengulas satu persatu nanti dari hasil dari main findings itu tadi. Nah, main findings ini harus betul-betul sifatnya itu straightforward ya, deklaratif gitu ya, dan juga bisa memberikan suatu new evidence yang betul-betul spesifik dari penelitian kita yang tadi koheren dengan primary research question-nya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu penelitian yang kami lakukan yang publish di Lancet Global Health ya tentang modifier the effect of MMS ya. Di sini kita lihat bahwa dalam main findings-nya ya dijelaskan dengan jelas di sini seperti ini. Jadi tidak ada lagi sebenarnya tidak semuanya harus tidak punya kuantitatif ya. Jadi ini kebetulan kami tidak menyampaikan kuantitatifnya lagi. Jadi betul-betul sudah langsung straightforward bahwa ibu hamil yang mendapatkan MMS gitu ya mempunyai resiko yang sangat rendah untuk mempunyai anak yang mengalami low birth weight ya, kemudian mengalami preterm birth ya, kemudian mempunyai kemungkinan untuk small gestational age ya. Nah, kemudian kita sampaikan juga furthermore we identify several factors. Nah, itu yang kedua sebenarnya lebih kepada second-nya. Yang pertama itu adalah yang main findings-nya gitu. Jadi bisa saja seperti itu kita sampaikan. Nah, ini sifatnya deklaratif, sifatnya sangat direct terhadap apa yang memang kita mau jawab sesuai dengan hipotesis kita sebenarnya. Ini contoh lagi adalah studi kami juga yang di pediatrics. Di sini kami betul-betul menyampaikan yang pertama ini adalah main outcomes-nya. Ya. Nah, apa yang kita dapatkan di sini kita tetap ada kuantitatif tapi minimal sekali karena ingin menegaskan bahwa studi kita ini bisa menurunkan diare insiden sampai 32% dan 24%. Ada dua kriteria di sini. Kemudian kita sampaikan juga apa yang tidak signifikan gitu ya. Jadi kita juga harus balance kalau kebetulan memang studi kita ini tidak signifikan, ya kita harus sampaikan tidak signifikan. Kadangkala ada yang menuliskan
melakukan stratifikasi, tapi kemudian dia stratifikasinya signifikan, stratifikasinya tidak signifikan, kemudian dia hanya menyampaikan yang stratifikasi, itu jangan gitu. Jadi kalaupun harus stratifikasi, ya kita sampaikan saja yang totalnya tidak signifikan, tapi stratifikasinya signifikan. Biarlah nanti reader yang menjudge gitu ya. Nah, jadi kita sampaikan deklaratif, tidak perlu lagi memberikan hasil-hasil kuantitatif yang ada di result. Kadang-kadang kita suka menyampaikan juga OR-nya misalnya, karena mungkin OR itu penting sekali kita sampaikan, kebetulan itu memang mau menegaskan perbedaan dengan penelitian lain misalnya. Nah, ini adalah first paragraph dari paper ya. Jadi yang sering saya lihat ketika mereview beberapa paper, pada first paragraph itu seringkali kembali seperti memberikan teori tentang background penelitian ini. Nah, itu nggak penting gitu. Jadi jangan menggunakan the first paragraph itu untuk hal seperti itu, karena itu sudah ada di delivered sebelumnya di introduction ya. Dan seperti katakan tadi bahwa discussion part yang first paragraph ini the most read gitu ya sama readernya, sehingga disinilah kesempatan kita untuk memberikan klaim kita gitu. Jadi betul-betul harus mensummarize dari main findings. Ya, ini adalah first paragraph gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan paragraf kedua? Nah, biasanya yang kami lakukan pada paragraf kedua adalah menampilkan internal validity. Ya. Kan tadi sudah mengatakan ini loh main finding saya. Nah, paragraf kedua, main finding saya ini begini loh validity-nya gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sebagai main finding saya itu valid loh gitu. Kalau nggak valid kenapa harus disampaikan gitu ya. Jadi di sini seperti disampaikan tadi pada paragraf kedua ya, karena kita menyampaikan internal validity, kita harus menyampaikan tentang seberapa jauh kita mempunyai proper design, bagaimana studi itu dilakukan, bagaimana analisis itu dilakukan. Nggak harus semuanya. Jadi kita bisa pilih saja bagaimana desain conduct analysis ini akan mempengaruhi exposure maupun mempengaruhi outcome assessment gitu ya, terutama pada outcome assessment-nya. Kemudian di sini tentunya akan memberikan message kepada reader bahwa paper kita ini valid dan bisa di-trust, bisa dipercaya gitu. Ya. Nah, seringkali kita bisa menjabarkannya dalam bentuk limitation atau strength. Tapi bisa saja mungkin di awal ini kita menjabarkannya dalam bentuk kuantitatif hasil assessment outcome di laboratorium misalnya. Boleh saja gitu. Jadi kalau di limitation kita sampaikan secara jujur apa yang bisa menjadi potensial bias dari penelitian kita ini. Ya, misalnya karena mungkin ada selection bias, ada prosedur yang selection procedure, ada informasi yang kita collection kan mungkin information bias ya, mungkin juga analisisnya tidak sepenuhnya misalnya sangat yang ideal. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa overcome that bias gitu, bagaimana kita bisa overcome sebuah yang memungkinkan tadi bias itu terjadi. Entah itu mungkin kita sampaikan bahwa kita melakukan adjustment atau mungkin kita sudah melakukan berbagai macam hal yang memastikan bahwa outcome itu sudah dilakukan pre-testing misalnya, atau bahkan questionnaire itu sudah pernah dilakukan validasi. Nah, itu harus disampaikan. Mungkin assessment itu dilakukan duplo gitu di laboratorium sehingga kita bisa menyuguhkan confidence variation-nya misalnya, memastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu range-nya benar ya. Nah, disinilah kita bisa menyampaikan itu. Dan kita juga bisa menyampaikan strength, di mana kita bisa menjustify approach kita ini, memberikan reassurance bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sangat baik dan superior gitu ya. Dan kita mungkin jauh lebih baik, maksudnya bisa menunjukkan bahwa kita well conducted, kita tidak harus mengcompare dengan penelitian lain, bahwa kita jauh lebih baik, bisa kita compare nanti pada waktu kita menjelaskan pada external validity. Ya. Contohnya adalah kita menggunakan metode yang baik misalnya. Kita menggunakan assessment yang golden standard misalnya gitu. Nah, itu disampaikan. Kalau kita mau menyampaikan kita lebih baik dari studi lain, boleh saja, tapi itu biasanya nanti akan dipakai untuk menjelaskan pada external validity. Kadang-kala ada juga yang menyampaikan strength-nya itu sekaligus juga mengcompare dengan penelitian lain. Ya. Tergantung nanti konteksnya sebenarnya. Nah, jadi kita bisa menyampaikan misalnya we have properly done our study ya, this is especially strong, that is less biased dan sebagainya. Nah, ini perlu disampaikan pada paper ini. Jadi paragraf pertama tadi jelas main findings, paragraf kedua tentang internal validity.
Nah, paragraf ketiga adalah ini adalah contoh yang kita lakukan pada memperlihatkan strength gitu ya. Jadi kita sampaikan salah satu paper kita, strength of our study where it's double blind design gitu ya, kemudian long intervention duration, kemudian excellent compliance gitu. Kalau compliance kita bagus, jangan kita hanya bilang good compliance. Kalau memang kita punya compliance bagus, ya sampaikan excellent compliance gitu ya. Dan ini sebenarnya disuggest juga oleh reviewernya. Kenapa kamu mendiskon hasil kamu gitu? Kalau kamu memang hasilnya bagus, kamu harus sampaikan dengan sebagus apa yang kamu peroleh, misalnya gitu. Kemudian high response rate, ya, strict adherence to protocol, kemudian supervise, ya, anthropometric measurement, kemudian juga bagaimana kita melakukan analisa. Contohnya kita menggunakan pre-protocol analysis, per protocol analysis kita menggunakan ITT, bagaimana kita melakukan desain untuk bisa mendetek differences dari outcome yang kita inginkan. Misalnya di sini kebetulan kita melihat incidence, ya, bagaimana kita mempunyai power yang cukup kuat misalnya untuk bisa mendetek differences di dalam outcome yang kita ingin lihat. Nah, ini semuanya dimasukkan di dalam strength gitu. Apalagi kalau powernya tinggi, ya, nah itu betul-betul dimasukkan. Ya, nah kemudian yang paragraf ketiga adalah external validity. Nah, saya melihat kebanyakan paper itu senang sekali menulis external validity. Jadi belum apa-apa sudah mengcompare gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang menulis di paragraf pertama sudah mengcompare karena mikirnya bahwa kalau discussion itu adalah isinya adalah mengcompare. Nah, komparasi itu hanya bisa dilakukan kalau kita memastikan internal validity-nya gitu ya. Misalnya nih, saya punya penelitian salah satunya tentang calprotectin. Ternyata calprotectin yang kita dapatkan itu kok kayaknya range-nya beda ya dengan penelitian-penelitian lain. Nah, kalau misalnya beda, tapi kita bisa menyampaikan apa yang kita lakukan dalam pemeriksaan calprotectin ini. Calprotectin itu adalah salah satu biomarker gut inflammation, ya. Nah, kalau kita bisa menyampaikan seberapa baik kita melakukan assessment-nya, bagaimana kita melakukan kontrol di dalam assessment-nya, kemudian hal-hal lain yang mungkin berhubungan juga dengan umur yang kita miliki mungkin berbeda, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita sampaikan dulu internal validity-nya, baru kita mengcompare dengan hasil penelitian lain. Nah, disinilah external validity ini biasanya kita mencari findings yang senada dengan studi kita. Seringkali kita mendapatkan tidak terlalu banyak yang bisa menjelaskan studi kita. Apakah boleh kita menggunakan yang mirip, tetapi mungkin umurnya agak berbeda. Boleh-boleh saja, tetapi tentunya semua itu harus jelas nanti, tidak langsung straightforward karena bukan apple to apple ya, tapi apple to pear ya. Jadi kita harus menjelaskan secara jujur gitu bahwa komparasi itu sebenarnya tidak sepenuhnya linear gitu ya. Nah, jadi yang harus kita compare? Apakah findings yang kita miliki itu in agreement gitu ya? Kalau tidak, tentunya kita harus bisa mensuggest atau memberikan saran tentang penjelasannya kenapa gitu ya. Mungkin bisa saja berhubungan dengan cara kita melakukan studinya berbeda atau subjeknya berbeda. Nah, atau mungkin konteks dari place-nya berbeda. Nah, itu harus kita jelaskan. Tetapi yang paling penting tentunya harus ada reference gitu ya. Jadi semua yang kita sampaikan, argumentasi yang kita sampaikan harus di-backup oleh reference dari findings lainnya gitu ya, untuk bisa mensupport interpretasi kita tadi gitu. Jadi misalnya studi saya menemukan A, tapi studi lain A plus gitu, studi lain A minus. Nah, A plus dan A minusnya ini saya harus jelaskan. Kenapa dia A plus, kenapa saya A. Kemudian yang satu lagi, kenapa A minus, kemudian saya A. Nah, tapi untuk menjelaskan ini harus ada reference-nya. Ya. Jadi contohnya misalnya, can the result of this study be generalized to other cell organ population, and whether it is quite similar situation, ya, similar population atau similar environment gitu ya. Nah, jadi memang di sini konteksnya juga nanti diarahkan pada generalizability daripada penelitian ini. Ya. Jadi tadi kita bisa mengcompare, tapi komparasinya harus berdasar. Nah, oke, saya lompatin ini.
Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga sebenarnya masuk dalam external validity, yaitu tadi kita mau melihat biological plausibility, mekanistiknya atau mekanismenya. Di sini tentunya kita harus menjelaskan ya bagaimana si A bisa berasosiasi dengan si B, atau si A bisa menurunkan resiko si B misalnya. Contohnya kalau penelitian saya tentang probiotik bisa menurunkan insidence diare. Nah, saya harus menjelaskan bagaimana probiotik itu bekerja against sehingga dia bisa menurunkan diare. Misalnya saya menyampaikan tentang adanya direct mechanism, adanya direct antagonism antara beneficial microbes dengan patogen misalnya. Yang kedua, misalnya mereka bisa berkompetisi untuk bisa mendapatkan nutrisi sehingga probiotik ini nanti bisa memberikan misalnya peningkatan absorpsi dan sebagainya. Nah, ini semuanya perlu kita jelaskan ya. Salah satu contoh misalnya yang saya sampaikan minggu lalu, ada studi yang menunjukkan smoking bisa menurunkan resiko lung cancer. Nah, apakah bisa? Secara statistik dia signifikan, tapi dia tidak bisa dijelaskan secara mekanisme. Bagaimana mungkin suatu sigaret bisa menurunkan resiko lung cancer? Karena yang kita tahu adalah sigaret justru meningkatkan lung cancer. Nah, itu ada mekanismenya. Kecuali kita bisa menjelaskan mekanisme yang memang secara biological itu plausible, gitu ya. Atau mungkin contohnya lagi yang paling ada studi yang pernah di-declare dan kemudian banyak kritisasi adalah makin tinggi konsumsi coklat, makin menurunkan berat badan. Nah, padahal coklat yang dipakai adalah coklat yang fatty ya, bukan coklat yang dark coklat misalnya. Nah, ini jelas sekali tidak bisa menjelaskan. Kalau dark coklat terhadap BMI mungkin bisa menjelaskan, tetapi kalau dark coklat, kalau fatty coklat terhadap penurunan berat badan sepertinya tidak bisa dijelaskan. Nah, berarti ini biological plausibility-nya tidak bisa dijelaskan. Nah, ini harus disampaikan. Atau misalnya kita melakukan penelitian sifatnya asosiasi antara feeding practice dengan terjadinya diare misalnya. Nah, kita harus menjelaskan bagaimana si feeding practice ini bisa berkorelasi atau bisa berasosiasi dengan diare. Ya, saya sebutkan diare terus karena kebetulan penelitian saya banyak di bidang tersebut. Nah, tentunya hal ini harus dijelaskan secara lengkap, gitu ya. Kemudian, nah jadi paragraf pertama jelas tadi main findings, yang kedua kita memastikan sejauh mana findings kita itu valid, yang ketiga kemudian di-compare dengan penelitian lain sehingga kita bisa melakukan generalisasi dari hasil penelitian kita, kemudian yang keempat kita menjelaskan biological mechanism-nya, bahkan kadangkala di biological mechanism itu kita bisa menjelaskan how meaningful ya our findings gitu ya, sehingga apa yang kita temukan itu sebenarnya bisa memperkuat mekanisme tadi misalnya. Kemudian yang paragraf yang kelima adalah tentunya banyak tadi weakness yang kita temukan atau strength gitu ya yang bisa digunakan untuk further research. Nah, dan banyak juga hal-hal yang tidak bisa kita jawab gitu, remain unanswered gitu ya, sehingga apa yang menjadi unanswered ini, question yang belum teranswered ini menjadi fokus dari penelitian lain, sehingga kita bisa memberikan direction pada future research ya gitu. Kita bisa memberikan suggestion pada apa yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya, apa yang dilakukan oleh penelitian kita selanjutnya misalnya. Jadi kita di sini memberikan future direction dalam konteks further research sehingga bisa menghasilkan modifikasi dari apa yang kita dapatkan sekarang gitu. Nah, further research ini seringkali juga ditegaskan kembali nanti di conclusion ya. Ada yang ingin menegaskan kembali, tapi sebaiknya kita punya section khusus tentang further research ini. Further research ini juga kadang-kadang sudah duluan dijelaskan pada waktu kita meng-compare dengan penelitian lain. Misalnya ada penelitian lain yang mengatakan seperti ini karena kita punya perbedaan study design atau kita mempunyai perbedaan metode. Nah, mungkin untuk studi selanjutnya harus digunakan yang ini supaya bisa hasilnya juga sama padan dengan hasil-hasil sebelumnya misalnya atau seperti itu ya. Jadi di sini memang betul-betul kita harus mempunyai section yang bisa menjelaskan tentang further research ini. Kemudian paragraf selanjutnya adalah implication for public health. Nah, kita harus memastikan karena tujuan kita meneliti itu kan adalah kita ingin mengimprove, tadi ya salah satu kita ingin memberikan influence, ingin memberikan kontribusi, komitmen terhadap perubahan
terhadap suatu perubahan ya. Sehingga di sini kita melakukan studi tentunya kita ingin mengimprove care. Misalnya kalau studinya kebetulan dalam bidang kesehatan, kita ingin mengimprove care, kita ingin mengimprove practice, kita ingin mengimprove policy ya. Nah, berarti kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini, kalau kebetulan studinya adalah randomized trial misalnya ya, bisa nanti change practice atau memperkuat praktis yang ada sehingga lebih enhance gitu ya. Dan pasien apa atau subjek apa yang kemudian akan mendapatkan benefit dari penelitian kita. Kemudian seperti apa harus di-apply. Nah, mungkin bahkan kita bisa menyampaikan mimpi kita, our dream gitu ya, sesuai dengan findings kita. Kita bisa berandai-andai tetapi harus koheren dengan findings kita gitu. Jadi bukan dream yang sepertinya loncat dari apa yang kita temukan gitu. Jadi tetap kita bisa arahkan kepada sesuatu hal yang bagaimana itu bisa di-apply, tapi juga sekaligus pada bagaimana ini nanti pada perbaikan suatu policy misalnya. Jadi kita harus sampaikan gitu. Seringkali ini yang bagian yang terlupakan oleh teman-teman karena berpikir mungkin ya sudah studinya seperti ini di compare kemudian future research. Nah, lupa bahwa justru kita harus memberikan arahan bagaimana implikasi terhadap public health-nya. Ya. Nah, selanjutnya tentunya adalah paragraf conclusion. Pada conclusion ini tadi dikatakan dia bisa saja abstrak sama dengan abstrak, yang di conclusion di abstrak, tetapi biasanya lebih sedikit extended. Dan dia biasanya less elaborated dibandingkan dengan main findings. Seperti katakan tadi harus coherent main findings, conclusion di sini dan juga conclusion yang ada di abstrak. Nah, pada conclusion ini kan adalah the end dari suatu paragraf kita. Ya, biasanya tidak terlalu banyak. Jadi cukup 2-3 sentence saja gitu ya. Sentence pertama itu digunakan sekali untuk main findings kita. Ya. Betul-betul kita menyampaikan primary dan most important findings summary dari tadi first paragraph dari discussion. Ya. Seringkali juga kita bisa sedikit memberikan tadi entah itu rekomendasi, tapi jangan terlalu panjang. Jadi kadang-kadang ada yang melakukan rekomendasi lebih banyak. Cukup keep conclusion ini 2-3 sentence dan sifatnya betul-betul statement ya. Jadi men-state sesuatu dan ini merupakan klaim kita terhadap apa yang kita temukan dalam penelitian ini. Nah, mungkin itu tentang discussion. Saya lanjutkan langsung ya Dr. Indah ke abstrak ya. Kalau tadi kita sudah mempunyai hasil lengkap ya dari mulai semua anatomi daripada paper ini sudah lengkap, tentunya kita ingin mengenerate abstrak. Saya sendiri lebih senang menulis abstrak itu pada saat result section, kemudian table dan figure-nya sudah saya buat, kemudian saya langsung membuat abstrak. Ya. Tapi bisa juga kebanyakan dilakukan terakhir. Walaupun ada orang-orang tertentu yang melakukan pembuatan abstrak di awal karena dia mempunyai dream abstrak, itu nggak apa-apa, boleh saja. Tapi memang kebanyakan melakukannya di akhir. Nah, abstrak ini kalau kita lihat dari keseluruhan apa yang disuguhkan dari suatu paper, abstrak ini bisa memberikan suatu impact terhadap suatu evaluasi editorial dan juga para pembaca ke depannya gitu. Nah, biasanya memang orang lebih senang menggunakan membaca abstrak dibandingkan yang lain gitu. Biasanya abstrak duluan di title tentunya yang paling banyak, kemudian abstrak ya. Kemudian sedikit introduction, itu pun introduction biasanya dibaca nanti di akhir-akhir gitu ya. Kemudian mereka akan lihat full artikelnya, pertama nanti di section discussion awal dan kemudian conclusion terakhir. Sehingga abstrak ini menjadi bagian yang sangat penting ya untuk kita ilustrasikan dengan sangat baik. Nah, abstrak ini pertama tentunya kita harus memberikan suatu brief tentang motivasi kenapa kita melakukan studi. Ya. Apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi the first sentence atau first or second sentence daripada abstrak yang biasanya masuk dalam background itu kita gunakan sekali tentang motivasi dan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Ya,
dan kira-kira apa gap-nya. Nah, kadangkala kita lihat bahwa banyak paper-paper itu ditulis background-nya terlalu panjang pada abstrak. Gitu. Padahal cukup 1 maksimum 3 sentence. Mungkin kalau kita bisa bikin 2 sentence, cukup 2 sentence. Gunakan abstrak ini justru untuk tadi result section, ya. Atau mungkin metodologi, ya, methodnya. Nah, di background ini yang paling penting adalah kita menyuguhkan betul the importance of our study, gitu ya. Kenapa kita harus melakukan studi ini? Kita jangan menggunakan abreviasi, juga tidak memasukkan reference tentunya di sana, ya. Kecuali kalau kita membutuhkan sekali. Jadi kadang-kadang kita menggunakan metode pada kuesioner tertentu, yang misalnya FAO, ya, sehingga yang pada tahun sekian. Nah, itu juga tidak sepenuhnya reference sebenarnya, tapi merefer pada satu milestone tertentu terhadap pembentukan kuesioner tersebut misalnya. Dan kebanyakan abstrak itu 250, ada yang 150 bahkan ya. Kalau plus one biasanya 300 ya, bahkan ada yang memberikan 450. Jadi tergantung sekali dari jurnalnya, tapi mostly itu di bawah 250. Ya. Nah, apa yang harus kita tulis di abstrak sangat tergantung memang dari jurnalnya, tapi mostly walaupun tidak ada structured ataupun dengan structured, yang paling penting pertama tentu tadi dikatakan pada awal tentunya adalah background atau short introduction yang menjelaskan first sentence itu adalah what is currently known, ya. Kemudian yang kedua adalah what is the gap gitu ya. Kemudian sentence ketiga apa yang harus kita tawarkan dalam studi ini gitu. Kalau memang harus 2 sentence yang cukup mungkin what is known, kemudian what is our purpose gitu ya. Atau what is lacking, what is our purpose of the study gitu. Nah, ada studi, ada abstrak-abstrak di jurnal tertentu yang mereka tidak membutuhkan background. Dia langsung minta objektif. Ada yang membuat background dan objektif. Dalam objektif itu tentunya kita tidak usah lagi dimasukkan di background. Kalau kebetulan ada objektif, berarti kita langsung memasukkan objektif di situ, sehingga pada background kita hanya menyampaikan what is currently known dan apa gap-nya. Nah, kemudian di objektif adalah apa yang kita akan lakukan, studi apa yang kita lakukan, dan tentunya di sini bisa memberikan sedikit arahan tentang research question yang kita akan jawab gitu. Nah, untuk metode dan result itu harus koheren gitu ya. Jadi di metodenya betul-betul menyampaikan informasi-informasi terpenting terhadap metode yang akan kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan, tentunya semuanya dalam past tense ya, dan tidak harus yang sangat spesifik sekali gitu ya. Misalnya ada reviewer yang tidak suka, misalnya kalau kita bilang tentang studi kita anemia, kita menyampaikan how we determine the anemia gitu, berapa. Nah, itu ada yang tidak suka gitu ya. Jadi saya kebetulan ada paper tentang tersebut yang malah mereka tidak suka kalau saya terlalu menjabarkan terlalu detail gitu ya. Nah, kemudian ada kadang-kadang kita juga harus menyampaikan consort atau strobe atau prisma yang sangat inline dengan penelitian yang kita lakukan. Kalau randomized trial kita tentunya consort, kemudian observational study strobe ya, kemudian systematic review prisma. Nah, di sini kita harus lihat bagaimana mereka memberikan kriteria ketika kita menulis abstrak tersebut ya. Karena dia mempunyai metode-metode tersendiri untuk menyampaikan. Boleh saja kita ikuti, sangat tergantung dari jurnalnya. Kemudian di result jelas di sini kita straightforward pada menjawab dari objektif tadi ya, pada arahan key findings, tetapi betul-betul kalau studi kita adalah kuantitatif, key numeric data itu harus masuk gitu. Terutama kalau kita menyampaikan odds ratio, kita jangan lupa menyampaikan confidence interval. Ada yang suka memasukkan p-value, ada yang tidak mau gitu ya, tergantung jurnalnya. Tetapi biasanya itu lengkap. Kalau kita bisa sampaikan, terutama yang main findings tadi kita sampaikan secara lengkap di result ini. Kemudian conclusion tadi sepertinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini kita betul-betul harus memberikan conclusion yang sifatnya deklaratif statement, tetapi klaim kita terhadap penelitian ini main findings, tapi juga menjadi bigger picture. Jadi juga jangan lagi memberikan kuantitatif ya di situ ya, tidak diperlukan lagi karena kita lebih banyak memberikan suatu statement atau deklarasi sehingga orang bisa take home message terhadap apa yang menjadi hasil dari penelitian kita.
Nah, ini salah satu contoh yang cukup baik ya dari studi di Journal of Nutrition yang baru-baru saja publish, yang dia menyampaikan background-nya itu cukup concise gitu ya di sini. Menyampaikan apa yang sudah diketahui sebelumnya dan kemudian apa yang perlu diketahui selanjutnya, apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Ya. Mungkin ini hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Dr. Indah. Mungkin selebihnya bisa kita diskusikan saja dan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan edit value pada teman-teman yang mungkin sudah hampir selesai studi papernya dan bisa men-shape up lebih baik lagi dan mudah-mudahan tidak frustasi dan tetap komitmen bisa selesai dengan baik semua paper yang diharapkan tadi. Demikian Dr. Indah dan rekan-rekan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rina atas informasi dan sharing pengalamannya ya yang sangat berharga. Saya yakin pasti sangat membantu ya buat teman-teman semua yang sedang menyelesaikan manuskripnya. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya. Sepertinya ada yang Ibu Kadek ya, ini udah langsung mengajukan pertanyaan di chat. Silakan langsung bertanya saja kepada Dr. Rina. Halo, terima kasih. Maaf saya off video ya Bu. Terima kasih. Jadi untuk studi deskriptif ini saya lagi menulis tentang develop model complementary feeding recommendation. Jadi di sana dalam discussion-nya itu apakah mengikuti langkah-langkah yang seperti Ibu Rina tadi sampaikan ya dari langkah 1 sampai 7 tadi. Terus apa sebaiknya yang ditonjolkan kalau kita misalkan menulis mengenai develop model ini? Tulisan ya itu ya Bu ya. Apa sih yang di sana yang kita munculkan ya dalam discussion itu? Saya masih agak ini masih sedikit sekali discussion saya masih kurang lah menurut saya lihat. Itu saja sih dulu Bu Rina. Terima kasih. Bisa langsung ya Dok. Silakan. Kalau kita mendevelop model tentunya kita pertama tentunya apa hasil dari develop model itu yang perlu kita suguhkan pada discussion paragraf pertama. Jadi pada dasarnya langkah-langkah tadi itu apply untuk semua studi gitu. Entah itu studi yang sifatnya mungkin tidak sepenuhnya pada kualitatif, walaupun di kualitatif juga kurang lebih seperti itu juga. Tapi lebih banyak pada yang kuantitatif ya. Nah, yang tentunya yang harus kita sampaikan di paragraf pertama itu adalah akhirnya develop model kita apa sih gitu. Jadi, nah disampaikan nanti ketika kita unsur develop model itu mungkin dokter merumuskan develop modelnya tadi complementary feeding model kan ya. Seperti ini loh complementary feeding modelnya dari hasil findings dari resultnya gitu. Nah itu disampaikan saja. Mungkin ada tambahan misalnya di dalam develop model ini ternyata harus memperhatikan faktor-faktor ini loh. Nah itu bisa disampaikan tetap pada main findings tetapi pada sentence berikutnya. Misalnya seperti itu. Nah kemudian bagaimana how well develop model ini dilakukan gitu. Nah itu masuk dalam internal validity-nya. Jadi misalnya ketika mendevelop model sudah punya misalnya theoretical modelnya gitu yang dilakukan. Nah bagaimana theoretical model ini dilakukan dengan benar, mungkin bahkan ada kuantitatifnya, ada scoringnya yang bisa menentukan, atau mungkin ada kuantitatif numerik skor, misalnya apakah dilakukan Cronbach alpha ataukah dan sebagainya. Tergantung nanti metode yang digunakan tentunya. Apakah pada waktu develop model melakukan reduction atau mungkin dari banyak sekali model gitu ya. Nah ini dimasukkan pada internal validity menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu udah benar gitu. Sehingga develop model yang kita sampaikan itu akurat gitu ya. Kalau tidak akurat mungkin setengah-setengah akurat. Nah terus sejauh mana kita bisa menyampaikan bahwa develop model ini tetap bisa dipakai misalnya. Kemudian baru kita bandingkan dengan penelitian lain gitu. Bagaimana sih hasil develop kita ini bisa mendetek outcome yang kita harapkan. Jadi dari outcome-nya misalnya peningkatan complementary feeding misalnya gitu.
Saya cuma meraba-raba aja ya dok ya ini. Kemudian yang selanjutnya tentunya kita harus lihat kalau bisa, kalau complementary feeding ini adalah specific age gitu ya, kita pastikan bahwa itu juga pada specific age dan pada situasi yang hampir sama, sehingga kita compare dengan hal-hal yang berhubungan dengan findings lain, tapi juga match dengan develop model kita. Kemudian tentunya pada biological plausibility, bisa saja kita tidak menerangkan secara mekanisme, tetapi kita menjelaskan bahwa develop model kita ini terhadap outcome itu seperti apa juntrungannya gitu loh. Bagaimana ini bisa menjelaskan ini gitu. Jadi kan harus ada, karena kita pasti membuat theoretical framework ya kalau kita membuat suatu penelitian. Nah itu bisa menjelaskan alurnya, bagaimana ini bisa dikatakan develop model ini nanti bisa mempengaruhi suatu outcome dari complementary feeding itu sendiri. Misalnya nutritional statusnya meningkat gitu ya, atau stuntingnya menurun misalnya. Nah ini semuanya bisa dijelaskan. Kemudian baru masuk bahwa bagaimana sih implikasi dari penerapan develop model ini. Diharapkan implikasinya adalah ternyata nanti bisa meningkatkan suatu praktis gitu, misalnya meningkatkan compliance, quality daripada complementary feeding, atau mungkin juga akan menjelaskan tentang ini develop modelnya ini ternyata akan lebih ideal kalau ditambah seperti ini gitu, atau mungkin perlu di enlarge dan analisa yang lebih kuat gitu, atau mungkin perlu ditambah dengan marker-marker yang objektif misalnya, itu bisa dimasukkan pada future research ya. Nah seperti itu sebenarnya harusnya apply yang sama pada fase-fase tadi. Mudah-mudahan bisa membantu dokter. Ya, terima kasih Bu Rina, sudah jelas, terima kasih. Terima kasih Terkade. Yang lain barangkali masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan pada Bu Rina, Dr. Rina. Iya Bu Indah, saya. Yang sudah angkat tangan Bu Adelia ya. Silahkan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Adelia dari Gizi UB. Dokter Rina, teknis sekali tadi penjelasannya, sangat membantu sekali. Namun ada beberapa, saya tuh selalu merasa kesulitan untuk membuat atau memisahkan antara result dengan discussion, dokter. Jadi banyak kan jurnal itu memang ada yang digabung jadi satu atau beberapa memang dipisah. Nah ini tadi disebutkan bahwa di discussion itu harusnya general. Bagaimana kita mengangkat hasil dari penelitian kita, dokter. Jadi, apakah kita merisam trennya saja, ataukah perlu menyebutkan kembali resultnya? Misalnya, si A lebih tinggi dari si B, ataukah angka itu apakah tidak perlu keluar, ataukah hanya trennya saja, kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah kita ketahui. Itu karena kalau selama ini tuh kalau saya result dan discussion tuh enak gitu tabelnya, result, kita bahas resultnya kemudian dihubungkan dengan teorinya, tapi begitu dipisah itu saya jadi bingung kapan saya memasukkan hasil saya dalam discussion sehingga tapi itu bukan mengulang result gitu loh dokter. Begitu sih ya. Kalau kesulitan saya mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Delia. Jadi kalau kita lihat di paper-paper yang high impact gitu ya, kebanyakan itu kuantitatif jarang ada lagi di dalam main findings-nya gitu. Tapi banyak juga yang masih mencantumkan, tetapi tidak detail lagi. Jadi fokus saja pada main findings itu pada the main research question kita. Jadi kalau kita studi kan pasti jelas independent variable dan dependent variable-nya. Kalau kebetulan itu studinya adalah analitik ya, bukan yang deskriptif gitu ya. Nah, independent dan dependent variable inilah tentunya pertanyaan kita adalah apakah independent variable ini bisa mengimprove dependent variable misalnya salah satu pertanyaan, atau independent variable ini berhubungan dengan dependent variable. Independent ini kan adalah exposure, dependent variable-nya adalah outcome gitu ya. Nah, apakah ada hubungannya? Tentunya pertanyaan itulah yang dijawab di dalam discussion. Tetapi apakah kita perlu lagi menyampaikan kuantitatif? Kadang-kadang perlu. Misalnya contohnya saya ingin menjelaskan bahwa dietary quality ternyata berhubungan dengan kejadian anemia gitu ya. Sehingga saya mengatakan bahwa our present study show atau indicate ya dietary quality score is significantly associated with
di prevalence of anemia misalnya. Nah, di sini saya ingin menegaskan kembali anemianya ini agak beda loh dari penelitian-penelitian lain. Anemianya itu begitu severe sehingga saya ingin menyampaikan bahwa even ini lebih berarti lagi karena di dalam studi saya ini populasinya anemianya sampai 40% misalnya. Nah, bisa saja saya tetap menjabarkan untuk keterangan lebih lanjutnya, tetapi main findings-nya itu harus sesuai dengan research question kita. Itu saja dulu yang menjadi fokus kita. Yang lain-lain yang kita tambahkan. Atau mungkin saya menyampaikan seberapa strong sih asosiasinya, saya mau menyampaikan odds ratio-nya. Bisa aja, boleh aja, tetapi jangan yang nggak usah yang panjang-panjang sampai penyebab. Kadang-kala ada yang mau menyampaikan juga confidence intervalnya. Itu disampaikan kalau memang betul-betul dibutuhkan. Sebenarnya tidak terlalu diperlukan, karena itu sangat big picture sifatnya. Jadi ingin menjelaskan strong asosiasinya, terus kemudian menyampaikan seberapa besar misalnya beta value-nya, bisa saja kalau itu ternyata memberikan suatu penegasan betapa kuatnya penelitian ini misalnya gitu. Contohnya misalnya saya ingin mengatakan increase score of healthy eating index 1 aja bisa menurunkan segini banyak blood glucose misalnya. Nah, saya menyebutkan kuantitatif boleh saja gitu. Tapi tidak lagi sampai menyebutkan p-value atau kadang-kadang kita menyebutkan p-value hanya kalau kita ingin menegaskan bahwa penelitian kita ini sebegitu signifikansinya dibandingkan dengan penelitian lain. Itu bisa saja gitu. Jadi hindari saja kita melakukan repetisi terhadap result yang sangat detail. Jadi betul-betul kita membuat suatu big picture di mana kita hanya mengambil yang kuantitatif itu hanya untuk penegasan. Contohnya di penelitian saya di pediatrics, saya juga tetap menyampaikan reduction-nya 24%, kemudian yang satunya 32%. Tapi saya tidak menyebutkan lagi yang detailnya gitu. Cukup saya sampaikan saja persentage-nya misalnya. Ingin menegaskan, ingin menyampaikan bahwa ini loh yang menjadi penegasan. Kalau di statistiknya kan pasti harus menjelaskan seberapa besar protektif yang dilakukan, kemudian confidence intervalnya dan sebagainya, itu tidak perlu dijelaskan lagi gitu. Seperti itu. Jadi strict to the research question kita. Itu yang paling penting. Kalau kita mau menambahkan sesuatu boleh menambahkan, tetapi itu lebih sifatnya menambahkan dan untuk menegaskan dari main findings tadi gitu. Dan kita bisa tetap menambahkan juga secondary outcome di sana. Mungkin begitu ya bisa dijawabnya. Jadi jangan khawatir, kadang-kala kita perlu copy and paste dulu hasil result dimasukkan ke main findings itu nggak apa-apa. Sudah itu kita dibuat itu general, dibuat kalau kita memikirkan gini, dari result ini kan belum tentu orang paham gitu ya. Bagaimana sih supaya orang paham findings kita dan ini bisa kemudian digunakan untuk change practice. Message orang itu menggrab lebih gampang. Nah, disitulah kita memasukkan di dalam discussion pada paragraf pertama kita. Mudah-mudahan bisa membantu, Mbak Adelia. Baik dokter, terima kasih atas pemaparannya. Ya, dan di dalam result diusahakan tidak ada interpretasi itu. Ya, jadi di dalam result tidak dilakukan interpretasi. Di dalam discussion resultnya hanya penegasan-penegasan atau memberikan suatu arahan pada big picture findings kita itu sendiri. Ya. Oke. Iya, terima kasih Dr. Rina atas jawabannya. Saya juga memberi kesempatan kepada fasilitator nih, semuanya juga memiliki pengalaman untuk melakukan publikasi. Jadi kalau ingin menambahkan, saya persilahkan Dr. Levina ya, ingin memberikan komentar juga. Oh ya, terima kasih Dr. Indah. Ini sebetulnya Mbak Delia ini sama saya ya, papernya belum datang. Jadi beliau ini melakukan eksperimental study. Di saya kelihatannya yang Dr. Rina jelaskan itu lebih banyak untuk yang medical ya atau health yang intervention yang kita tahu lah di public health. Tapi ada yang animal study, bahkan ada yang analisis dengan di lab saja, eksperimen di lab. Jadi kelihatannya akan ada perbedaan mendasar dalam pelaporannya. Nah, kebanyakan yang menulis dengan result dan discussion itu kan di experimental studies. Jadi paper-papernya itu mereka tulis digabung ya antara results, angka-angka dan teksnya. Tapi itu sebetulnya kebanyakan yang eksperimennya itu berturutan gitu loh. Jadi pertama misalnya dia kultur sel, kemudian yang kedua dia mengintervensi si sel,
Kemudian yang ketiga dia analisis viabilitas atau apoptosis sel. Jadi ceritanya dia memang harus turun-turun begitu, bersambung sehingga susah kalau dipisah-pisah. Tetapi biar bagaimanapun kalau menurut saya tetap kita bisa pisahkan yang result yang memang bisa dibuat tabulasi atau dibuat grafik dengan pembahasannya. Karena nanti pembahasannya dia bisa juga secara menyeluruh bagaimana dari hasil semua eksperimen. Yang penting nggak terlalu banyak ya tadi bilang pengulangan kata-kata. Dan yang atau saya juga banyak melihat yang melakukan studi eksperimen itu penulisan papernya bisa lebih berantakan gitu ya dalam tanda kutip karena mungkin guidance-nya kurang mengenai hal ini. Dan saya juga sebetulnya bukan orang eksperimental, saya sama dengan Dr. Rina di genrenya nulis-nulis yang ke klinik atau yang ke ini medis ya. Jadi untuk yang eksperimen apalagi murni di lab dan animal studies mestinya sih ada guidance khusus. Cuman ya sekali lagi bisa kok dipisah sedikit itu. Tapi mungkin kalau memang itu dalam satu tahap research ya, mungkin pembagiannya di situ. Jadi bukan bukan dipisah betul-betul terpisah. Aduh agak bingung ya jadinya ya, ribet ya. Ya mungkin gitulah. Kalau memang dalam satu tahap research pertama misalnya researchnya di sel kultur, yang kedua dia ambil sel pasien. Nah itu kan grupnya beda. Tapi bisa digabung riset dan discussion. Itu tergantung dari publishernya. Nanti mintanya bagaimana. Jadi tergantung mereka. Kalau PNAS itu kan urutannya udah nggak sesuai dengan Lancet misalnya. Jadi mereka punya urutan sendiri. Begitu ya kira-kira. Iya, baik. Makasih Dr. Levina, Dr. Ya. Dr. Levina juga punya pengalaman yang sangat banyak ya dalam membuat manuskrip ya, dan banyak sekali sudah membantu di berbagai publikasi. Ya memang tentu kita harus kembali kepada aturan jurnal masing-masing gitu, dan seringkali mungkin kita juga perlu, kalau pengalaman saya biasanya kalau saya mau submit ke suatu jurnal itu saya juga melihat dulu contoh-contoh artikel di jurnal itu, bagaimana cara penulisannya. Ya sehingga kita juga bisa mendapat bayangan, kita cari yang mirip-mirip gitu dengan tulisan kita gitu ya. Terus kita melihat polanya seperti apa sih gitu yang sudah pernah diterima di jurnal tersebut gitu ya, sehingga kita juga bisa menyesuaikan dengan gaya penulisan dari jurnal tersebut. Ya, barangkali masih ada yang ingin bertanya, kita masih punya waktu cukup banyak nih, silahkan kita sebelum masuk ke grup masing-masing gitu, mumpung di sini masih ada narasumber kita bisa langsung bertanya ke Dr. Rina. Saya, Bu. Oh baik, Bu Erham, silakan Bu. Terima kasih Dr. Indah. Terima kasih Dr. Rina, ilmunya sangat berharga ya. Tapi memang kita ini karena kebetulan orang pendidikan Bu ya. Jadi penelitian saya ini kan kualitatif Bu. Memang ada angka, tapi untuk artikel ini kita konsen pada data yang sifatnya kualitatif gitu. Jadi ini salah satu program pemerintah yang kita coba analisis gitu seberapa efektif program ini. Namanya program Bias Berem, itu kan sangat khas Sunda gitu Bu ya. Nah, kira-kira kalau begitu diskusinya itu seperti apa? Karena memang kita kan mendapatkan gambaran tentang efektivitas itu dari partisipan yang memang terlibat langsung dalam proses yang itu kita pilih, orang-orang yang kira-kira terkait langsung dengan proses, sehingga kita menemukan gitu ya, ada keefektifan dari program ini, tapi di dalam banyak hal juga banyak yang belum tercapai gitu ya, untuk sesuai dengan target daripada program. Nah, sejauh ini saya baru membanding-bandingkan saja bahwa program ini seperti yang pernah dilakukan di negara lain gitu ya, karena kalau di sini sebetulnya kita masih agak ini Bu, ragu-ragu apakah kita mau sebut jelaskan dengan rinci Bias Berem itu apa, karena pada prinsipnya sebetulnya itu kan kependekan, bekal sekolah anak bergizi enak dan murah gitu. Nah itu sementara di dalam penjelasan oleh Dinas Kesehatan itu memang didetailkan gitu ya, bahwa enaknya seperti apa, murahnya gimana, bergizi seimbangnya seperti apa. Nah kira-kira gitu ya, di dalam temuan saya, boleh nggak saya misalnya menyebutkan itu adalah
berbasis kultur gitu. Karena nanti menu dan segala rupanya saya melihat menunya menu Sunda gitu. Nah, apakah perlu seperti itu? Salah satu hasil menurut saya itu berbasis kultur gitu ya. Kemudian juga saya melihat bagaimana proses program itu disosialisasikan ke berbagai pihak gitu. Nah kemudian baru pada taraf implementasinya di sekolah. Nah, kira-kira kalau diskusinya seperti apa gitu di dalam manuskrip itu. Terima kasih, Dokter. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, Ibu. Saya bukan orang yang experience dengan kualitatif. Kebetulan beberapa kali ikut dalam penelitian studi kualitatif, tapi saya melihat justru sebagai orang yang biasa di kuantitatif, memang kualitatif ini lebih menantang sebenarnya. Gitu. Tetapi dalam konteks menulis, tadi mungkin saya tidak begitu menangkap detailnya, Ibu ya. Yang perlu di dalam perspektif dalam kualitatif ini kan sebenarnya well defined idenya, ya apa yang akan dikomunikasikan, karena memang dia sifatnya kan bukan analitik gitu ya, jadi bukan melakukan hipotesis testing itu ya, bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif, terutama kuantitatif yang sifatnya analitik gitu ya. Jadi di sini tentunya apa yang akan disampaikan part yang paling jelas itu adalah theoretical framework-nya. Kalau di dalam kualitatif ini harus lebih tegas gitu ya, lebih jelas. Nah, kalau tadi unsur culture itu merupakan bagian yang penting daripada theoretical framework-nya, itu harus dituangkan begitu. Jangan sampai itu tidak ada sebelumnya, kemudian tiba-tiba kita menganalisanya dalam konteks cultural. Jadi kalau menurut saya tetap saja research question-nya itu tetap konsisten nanti pada waktu kita menulis discussion. Karena kan tadi idenya harus jelas, kemudian itu well defined, tetapi dituangkan dalam bentuk theoretical framework yang baik gitu. Sehingga dari sini kita bisa tetap saja menjelaskan harapan-harapan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kualitatif tadi. Jadi kalau mau dibahas dalam konteks cultural, ya harus sudah masuk pengertian saya begitu ya. Kemudian kedua tentunya metodologi yang digunakan pada waktu melakukan studi desain dalam kualitatif ini kan harus jelas, karena setahu saya kan kualitatif itu selalu dilakukan triangulasi gitu ya, tidak sepenuhnya selalu sih, ada kadang-kadang juga dilakukan mix model gitu ya. Jadi triangulasi metode yang digunakan ini apakah bisa digunakan sepenuhnya atau perlu triangulasi dengan findings lainnya, misalnya FGD dengan in-depth interview, kemudian dengan observasi, dan bagaimana Ibu menyuguhkan metode ini sehingga akhirnya menghasilkan suatu keyword yang penting gitu kan. Jadi pada discussion justru kan tadi keyword itu yang dihasilkan inline dengan pertanyaan penelitiannya dari awal begitu. Nah, ketika mungkin unsur culture itu akan masuk dari awal sudah kita menyuguhkan bahwa findings ini atau question ini bisa saja dipengaruhi oleh cultural gitu aspek. Itu saya berpikir seperti itu. Jadi metodologi dalam mendapatkan statement itu, karena kan nanti kan bentuknya statement ya Bu ya kalau dalam kualitatif tadi ya, itu memang sudah dipakai dari proses metode yang memang betul-betul benar dalam waktu mendevelop findings dari ide yang keluar dari informannya misalnya gitu. Nah, saya rasa mungkin tidak jauh berbeda sebenarnya. Pada dasarnya ketika kita menyampaikan findings di paragraf pertama, harusnya kan sesuai dengan konsep framework yang jelas, kemudian findings-nya apa. Kemudian yang kedua, internal validity-nya kita harus sampaikan. Kita mendapatkan statement tersebut, kemudian atau keyword tersebut, atau key statement tersebut, sehingga menghasilkan suatu main findings, dihasilkan dari metode yang seperti apa. Jadi pada dasarnya harusnya tetap sama sih Bu, konteksnya gitu ya. Desainnya bagaimana, proses dipakai bagaimana, metode yang digunakan bagaimana, sehingga bisa menghasilkan arahan pada findings tadi. Gitu. Dan tentunya apalagi subjek yang dipakai, tentunya harus dijelaskan betul bagaimana itu diambil informasi yang diperoleh bagaimana. Dan yang saya tahu kan kualitatif tadi itu susah sekali ya kalau kita tidak menggunakan tools-tools tertentu ya, bagaimana itu ditransform menjadi suatu data gitu. Hasil kualitatif itu dengan berbagai macam interview, bagaimana itu bisa ditransform menjadi suatu data misalnya. Dan di mana mismatch antara teori yang tadi dibuat dengan yang dihasilkan, apakah ada mismatch-nya ataukah ada match-nya gitu ya. Nah, saya rasa itu semuanya bisa
bisa tetap inline sama dengan yang disampaikan tadi urutan-urutannya, Bu. Kemudian juga ini kan juga Ibu perlu juga mengilustrasikan interpretasi dari finding Ibu, sehingga external validity juga bisa tetap dilakukan sebagai suatu interpretasi dari findings yang Ibu dapatkan. Jadi pada dasarnya menurut saya tadi tetap sama walaupun kualitatif, Ibu tetap memasukkan unsur-unsur yang kurang lebih sama dalam generating presentasi di discussion section-nya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Ibu ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Dr. Rina. Saya lihat sudah ada yang mengajukan mau bertanya lagi, Pak Bondan. Saya persilakan. Oh, mohon maaf. Terima kasih, Dr. Indah. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Demikian, Dok. Penelitian kami, kebetulan saya anggotanya Dr. Ati. Jadi permasalahannya itu kan pengembangan model yang kami lakukan di PAUD di Jakarta. Ini kemarin kan terkendala oleh COVID-19 sehingga kami tidak bisa mengintervensi ke lapangan. Nah, kemudian tahapan yang telah kami lakukan itu baru pada uji validitas dan reliabilitas model di Jogja. Nah, dalam publikasi ini nanti apakah langsung zooming kepada progres pelaksanaan penelitian kami atau barangkali sudah ada pengantar terlebih dahulu proses dari atau yang diinginkan penelitian yang kita inginkan, tetapi kemudian hanya sampai pada tahapan progres yang kami lakukan, atau barangkali mungkin malah judul itu hanya fokus kepada progres yang kami lakukan. Terima kasih. Ya baik, mungkin saya sedikit karena kebetulan saya yang mengetahui permasalahannya ya, Dr. Rina. Nanti Dr. Rina silakan bisa menjawab juga. Terima kasih, Dr. Rina. Iya, jadi memang saya kira ya kan kita tidak harus selalu bahwa judul penelitian kita di proposal itu harus sama persis dengan judul publikasi kita. Ya, jadi karena publikasi itu tujuannya kan untuk supaya juga kita ingin banyak orang yang tertarik untuk membaca apa yang sudah kita hasilkan, sehingga bisa saja judulnya itu kemudian tidak sama dengan apa yang kita tuliskan dalam protokol penelitian kita. Dan kemudian juga tahapan studinya sendiri itu ya bisa saja nanti dituliskan ya sampai ke, jadi kalau memang rencana besarnya bisa dideskripsikan, tapi kemudian mungkin bisa ditambahkan keterangan bahwa dalam manuskrip ini hanya akan dilaporkan atau akan diceritakan mengenai sampai ke tahap yang mana, gitu Pak. Jadi seperti itu yang bisa kita tuliskan. Jadi nggak harus karena ya itu kita boleh saja satu studi besar kan bisa. Kita sering melihat gitu satu penelitian yang besar terus dibagi-bagi jadi beberapa manuskrip karena memang ada tahapan-tahapan yang berbeda yang bisa menjadi satu paper yang berbeda. Jadi dan itu masing-masing diceritakan tapi memang diberi pengantar dulu bahwa ini bagian dari studi besar dengan tujuannya akhirnya apa, tapi yang dalam manuskrip ini hanya akan dilaporkan untuk bagian yang sampai mana, seperti itu Pak. Mungkin Dr. Rina bisa menambahkan pengalamannya. Terima kasih Indah. Terima kasih Pak Bondan atas pertanyaannya. Menurut saya yang akan disuguhkan Pak Bondan ini sangat menarik ya. Kalau tadi dikatakan akan membuat aspek tertentu yaitu dari validasinya ya, dari early childhood model development ya, early childhood education model gitu ya. Itu tetap saja bisa dibuat khusus. Jadi kalau tadi ada big picture dari umbrella research-nya, sebenarnya bisa dituangkan di dalam paper ini, bisa juga tidak, karena itu bukan fokus dari findings yang Bapak punya sekarang. Kalaupun mau dituangkan, mungkin bisa nanti pada discussion menyampaikan bahwa further research-nya, atau bisa juga dikatakan ini adalah salah satu umbrella, bagian dari umbrella research, tapi di dalam metodologi misalnya. Kalau tidak
sama sekali memberikan suatu suatu hal yang ingin disuguhkan, kita jangan banyak menggunakan kalimat untuk menerangkan the big picture dari penelitian ini. Justru fokus pada apa yang kita dapatkan sekarang. Jadi saya setuju dengan Dr. Indah tadi, tetap fokus pada apa yang menjadi findings ini, merupakan bagian dari penelitian ini. Jadi memang seperti dikatakan Dr. Indah tadi, kadang-kadang dalam satu studi kita punya beberapa paper, gitu ya. Dan paper yang ini kebetulan menyoroti tentang validasi daripada develop model yang sudah dilakukan misalnya. Nah, ini langsung saya sangat menarik ya. Jadi banyak sekali paper menjelaskan tentang validasi itu kan bisa pada instrumen yang dipakai atau pada teori yang dikembangkan gitu ya. Bisa juga mengenai kesesuaian dengan populasi yang sedang dikembangkan gitu ya. Jadi validasi daripada early childhood education ini tentunya akan tetap menambah added value pada penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi jangan menggunakan justru untuk menjelaskan penelitian yang tidak dilakukan. Jadi apa yang dilakukan sekarang itu yang disampaikan. Itu jawaban dari saya, Pak Bondan. Dan saya rasa akan tetap meaningful kalau kita menyuguhkannya sebagai satu research question tertentu gitu. Misalnya apakah model yang kita kembang ini valid, apakah instrumen yang kita gunakan itu reliable misalnya. Jadi validasi dan reliability daripada metode ini misalnya, atau tapi tentunya harus disandingkan dengan metode yang sudah standar misalnya gitu. Itu pasti tetap akan menarik. Jadi fokus saja pada apa yang didapatkan sekarang gitu Pak Bondan. Itu saran saya Pak. Iya, terima kasih Dr. Rina, Dr. Indah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, masih ada mungkin bisa satu pertanyaan lagi, silakan. Apabila masih ada yang bertanya. Pak Superman, silakan Pak. Iya, silakan. Superman teman saya ini. Assalamualaikum. Teman saya. Bukan main ini Dr. Rina ya. Saya pikir apa yang disampaikan Dr. Rina ini menambah kami nih ya, menambah wawasan kami untuk penulisan yang lebih baik lagi seperti itu. Ada dua hal Dr. Rina ingin saya sampaikan, adalah satu terkait dengan weaknesses tadi ya. Memang kami menyadari weaknesses itu setelah di lapangan ya, setelah pelaksanaan gitu kan ya. Itu pun kadang-kadang di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan kami baru menyadari oh ternyata seperti ini, sehingga kita lakukan untuk mengatasinya di tengah-tengah perjalanan seperti itu. Itu yang pertama, apakah itu nanti kita akan tonjolkan sebagai satu weaknesses. Kemudian weaknesses yang kedua adalah terkait dengan compliance ya. Di penelitian kami ternyata kami itu kan tidak bisa, walaupun sudah menciptakan sistem untuk memantaunya gitu kan ya, sehingga tetapi tidak sepenuhnya bisa memantau seperti itu. Nah, tapi kalau compliance ini misalnya nanti dimunculkan dalam weaknesses, saya khawatir bahwa ini akan mengganggu persepsi validitas dari penelitian kami seperti itu. Nah, itu terkait dengan weaknesses. Kemudian terkait dengan discussion itu, Dr. Rina, jadi ada beberapa variabel sebetulnya yang kami menganggap itu penting ya, misalnya intake dan status gizi terkait dengan respon imun seperti itu. Nah, apa yang mau kami dahulukan nih ya, terkait dengan jika kita menghadapi ada beberapa variabel sebetulnya kami menganggap ini penting seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk mensistematikakan dalam menjadi paragraf-paragraf yang mana yang lebih penting dari yang lainnya seperti itu. Itu aja Dr. Rina dari saya. Terima kasih Dr. Rina. Terima kasih Pak Suparman. Pak Suparman S3-nya luar biasa ya, itu penelitiannya tentang probiotik ya Pak ya. Iya. Iya Dok. Oke. Jadi mungkin yang pertama tadi masalah compliance dulu ya, yang saya ingin jawab. Kalau studinya adalah intervensi, tentunya pertanyaan paling mendasar, kualitas dari penelitian itu pasti ditentukan oleh adherence atau compliance, kepatuhan terhadap konsumsi suatu produk yang kita pakai, atau penggunaan intervensi yang kita miliki atau kita berikan gitu.
apakah kita misalnya compliance itu kurang bagus, kemudian kita masukkan ke dalam limitation gitu. Nah, jadi khawatir sepertinya nggak valid studinya gitu ya. Jadi mungkin begini Pak, jadi sebenarnya kita kan menunjukkan suatu data, tentunya kita mempunyai indikasi dari awal kalau kebetulan kita bisa melakukan 2 analisa. Pertama adalah apakah dalam real life setting memang nggak sepenuhnya orang itu kan akan comply gitu ya, sehingga biasanya kita menganalisa kan dengan intention to treat analysis gitu. Nah, mau dia comply atau tidak tetap kita laporkan gitu. Yang penting dia sudah pernah mendapatkan sekali saja dari intervensi kita misalnya gitu. Nah, kemudian yang kedua kita menyuguhkan per protokol analysis. Per protokol analysis adalah analisa kita terhadap yang comply gitu ya. Nah, harusnya penelitian yang baik itu kalau intervensi itu baik, hasil dari intention to treat dengan hasil dari per protokol analysis harusnya itu adalah sepadan, sama. Menunjukkan bahwa memang compliance itu terjadi dengan baik sehingga mau intention to treat analysis maupun per protokol analysis itu tetap hasilnya sama. Jadi itu dulu mungkin kalau kita menyuguhkannya sudah sama, berarti memang ya nggak ada masalah. Yang kedua tentunya kan berhubungan dengan compliance ini tentunya berhubungan dengan efek daripada penelitian tersebut sehingga juga berhubungan dengan power gitu. Artinya gini, kalau misalnya dia comply, dia ikut tapi dia nggak minum atau dia ikut tapi dia drop out gitu, itu kan mengaruhi dari power of the study sehingga akan ketahuan juga. Jadi memang pasti kita akan harus menjelaskan tentang post hoc calculation-nya gitu. Nah, terus kemudian hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya tidak powernya juga kurang, tapi ternyata signifikan, ya berarti tanpa power yang kurang pun ternyata dia bisa signifikan. Nah, itu tentunya selamat kita ya. Tapi kalau kebetulan tidak, berarti memang ada permasalahan dalam penelitian tersebut yang harus kita sampaikan gitu, bahwa mungkin kenapa yang menyebabkan tidak comply gitu ya? Karena misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan barrier di dalam komunitas tersebut, misalnya, atau ada cost major atau apa, bisa kita sampaikan dan paling penting adalah bagaimana kita mengontrolnya gitu Pak. Jadi bagaimana kita mengontrol dari compliance tersebut. Jadi dan bagaimana kita menghitung compliance itu gitu. Mungkin perhitungan compliance kita itu terlalu strict gitu ya. Nah, kita mungkin bisa lebih robust misalnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita harus sampaikan secara jujur, tetapi kita harus menyampaikan apa yang sudah kita lakukan untuk mengontrol kemungkinan terjadinya low compliance tadi gitu. Tapi memang ya ini mungkin akan menjadi kritisasi daripada reviewernya karena dia menganggap bahwa mungkin studi ini low compliance ya. Bisa saja, tapi kan itu adalah findings. Jadi di dalam low compliance itu nanti Bapak bisa dengan analisa yang intention to treat dengan analisa yang per protokol analysis, hasilnya beda atau tidak Pak gitu. Kalau misalnya hasilnya sama, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi pasti akan menjadi penting karena itu akan mempengaruhi hasil dari powernya. Kemudian masalah tadi kalau misalnya ada banyak sekali kita temukan di lapangan hal-hal yang menjadi deviasi daripada studi, ya harus kita wait dulu ya, kita lihat dulu apakah deviasi yang kita lakukan itu sifatnya masif atau systematically akan menyebabkan systematic error gitu ya. Kalau misalnya terjadinya hanya di hal-hal tertentu saja dan bagaimana kita sudah bisa mengontrol, itu kita bisa sampaikan Pak. Dan mungkin tidak perlu secara detail menyampaikan itu. Tapi kalau terjadinya masif gitu ya, berarti kan systematic error. Nah, kalau systematic error berarti memang ada permasalahan dalam penelitian ini dan mungkin kita menjabarkannya bahwa ada hal-hal yang mungkin menyebabkan itu terjadi, tetapi bagaimana error itu bisa diminimalkan, gitu. Sehingga mungkin tidak sepenuhnya bisa di overcome, tapi bisa diminimalkan. Ya, mungkin itu dua itu ya Pak. Terus yang tadi yang terakhir, mohon maaf saya lagi dulu Pak. Ya. Yang terakhir Bapak tadi keywordnya aja Pak. Ya, dari discussion itu ada beberapa variabel. Oh iya, iya. Variabel ya. Iya, iya. Jadi Pak Parman tetap fokus pada main findings dari the main research question-nya. Kalau misalnya dia studi kuantitatif eksperimental, dia punya 2 outcomes misalnya. Itu adalah main outcomes. Nggak apa-apa ditampilkan dalam sentence pertama yang kedua. Tapi biasanya studi eksperimental kan punya 1 main outcome. Nah, 1 main outcome itu yang pertama kali Pak, sentence pertama gitu. Baik. Nah, kemudian nanti variabel-variabel lain, misalnya secondary outcome-nya pada
sentence berikutnya. Kalau kebetulan Bapak juga melakukan exploratory analysis, misalnya dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi atau efek modifier atau hal-hal yang mungkin berhubungan dengan outcome, bisa disampaikan pada paragraf itu juga pada sentence berikutnya. Tetapi konsekuensinya tadi kalau bisa itu dalam rangka untuk melengkapi main findings gitu Pak, bukan sesuatu yang totally baru gitu. Kalau sesuatu yang totally baru mungkin disampaikan saja dalam konteks nanti menjelaskan mungkin paragraf terpisah saja. Ya, jadi sangat tergantung nanti berapa banyak dibolehkan oleh paper tersebut. Tapi saya tetap menyarankan Bapak fokus pada main outcome-nya, sehingga nanti hasil-hasil secondary outcome hanya sebagai satu pelengkap yang akan memang perlu disuguhkan karena nanti Bapak memang masuk di dalam objektif yang di awal gitu ya Pak. Kalau nggak ada di objektif, kemudian tiba-tiba Bapak masukkan semuanya, itu tidak diperlukan sebenarnya. Terima kasih Dr. Rina. Masih ada satu pertanyaan terakhir nih dari Bu Nurul Dina, menanyakan apakah ada aturan untuk penulisan discussion yang bergabung dengan result. Jadi mungkin bisa dijawab secara singkat aja Dr. Rina. Oh iya, memang ada, saya pernah lihat jurnal yang memang demikian. Gitu. Jadi itu pernah ada saya lihat, tetapi dia memasukkan result sekaligus discussion, tetapi biasanya dia tetap menyuguhkan dulu result kemudian discussion-nya. Saya melihat memang ada itu paper jurnal yang seperti itu. Tapi itu sangat jarang dan spesifik biasanya. Tapi intinya tetap saja pada waktu memberikan interpretasi harus dipisahkan bahwa itu memang interpretasi gitu. Jadi tidak di dalam sentence tidak mix antara interpretasi dengan result. Jadi resultnya dulu disampaikan kemudian nanti dilakukan interpretasi. Tapi kalau menurut saya tidak ada guidelines khusus untuk itu karena guidelines-nya biasanya memang terpisah gitu antara result dan discussion. Saya pernah sekali mempublikasi yang seperti itu, tapi udah cukup lama ya. Saya akhir-akhir ini saya udah jarang ketemu tuh, belum pernah saya ketemu yang result dan discussion dijadikan satu. Walaupun pernah sekali aja itu, dan memang kita sajikan dulu resultnya. Baru kemudian kita buat discussion pembahasan di bawahnya gitu. Saat ini selalu begitu bergantian seperti itu. Ya, baik. Saya kira terima kasih banyak Dr. Rina atas begitu banyak masukan yang diberikan dan pencerahannya bagi kita semua. Semoga bisa teman-teman yang hadir di sini bisa bersemangat ya, semakin bersemangat untuk bisa menyelesaikan manuskripnya dan bisa submit ya pada jurnal yang menjadi sasarannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan semuanya sukses Dok. Ya, bisa menambah. Ya, terima kasih Dr. Rina. Ya, selamat ya Pak Suparman dan teman-teman semuanya. Iya, baik. Terima kasih. Acaranya setelah kita lanjutkan dengan